Pernahkah Anda merasa berada di tengah badai besar? Langit hitam pekat, guntur menggelegar, dan setiap kali kilat menyambar, Anda justru merasa semakin takut, bukan terbantu oleh cahayanya. Itulah gambaran dahsyat yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat ini memberikan perumpamaan yang lain tentang orang-orang munafik itu. Mereka diumpamakan seperti keadaan orang yang ditimpa hujan lebat dalam gelap gulita, penuh dengan suara gemuruh yang menakutkan dan kadang-kadang cahaya kilat menyambar sehingga mereka menutup telinga karena takut binasa. Demikian halnya orang-orang munafik selalu dalam keraguan-raguan dan kecemasan dalam menghadapi cahaya Islam. Dalam pandangan orang munafik, tuntunan Islam sering dianggap berat, membatasi kenyamanan, dan mengancam kepentingan dunia mereka. Kadangkala pikiran mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik hujan lebat atau Islam, yaitu unsur yang membawa kehidupan di atas bumi. Kita akan membedah sebuah perumpamaan yang sangat relevan untuk kesehatan mental dan sosial kita saat ini. Kita akan bicara tentang hujan lebat, kegelapan, dan sikap menutup telinga. Mengapa Allah mengibaratkan orang munafik dengan kondisi seperti ini? Mari kita selami. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata kayyibin atau hujan lebat. Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa hujan di sini sebenarnya melambangkan Islam atau Al-Quran. Hujan itu membawa kehidupan bagi bumi yang mati, sebagaimana Islam membawa kehidupan bagi jiwa orang-orang yang hatinya mati. Poin utama tafsir. 1. Kegelapan zulumat menurut Imam At-Tabari. Ini melambangkan keraguan-raguan, syubhat, dan fitnah yang menyelimuti hati orang-orang munafik. 2. Guntur dan kilat. Guntur adalah ancaman-ancaman dalam Al-Quran yang membuat hati mereka bergetar ketakutan. Sedangkan kilat adalah cahaya kebenaran yang sesekali menyinari mereka, namun mereka enggan mengikutinya. 3. Menyumbat telinga. Ini adalah puncak dari pengingkaran. Karena takut akan perubahan, takut akan syariat yang dianggap berat, mereka memilih tuli secara sengaja demi mempertahankan kenyamanan semu. Syekh Abdurrahman As-Sadi menekankan bahwa mereka takut mati, hasar al-maut. Bukan sekadar mati fisik, tapi takut mati kepentingan dunianya jika mereka benar-benar mengikuti cahaya Islam. Apakah perilaku menyumbat telinga ini masih ada? Jawabannya sangat banyak. Relevansinya dalam kehidupan sosial dan masyarakat saat ini. 1. Sikap skeptis terhadap agama. Banyak orang saat ini melihat agama hanya sebagai beban atau hujan yang mengganggu kenyamanan. Mereka hanya mau Islam saat ada manfaat materi, tapi menutup telinga saat Islam berbicara tentang batasan moral, zakat, infak, sedekah, atau pengorbanan. 2. Fenomena echo chamber di media sosial. Kita lebih cenderung menyumbat telinga dari kebenaran yang berbeda dengan ego kita. Kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar dan menutup telinga atau men-skip unggahan-unggahan ajakan kebaikan seolah-olah kita tidak mau lihat, dengar, dan mau tahu. 3. Ketakutan akan perubahan. Seperti orang munafik yang takut mati karena petir, banyak dari kita takut hijrah secara total karena takut kehilangan relasi, takut dianggap kuno, atau takut ekonomi terganggu. Padahal, di balik hujan itu ada kehidupan yang subur. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang menggetarkan, walahum muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Tak ada tempat untuk berlari. Kita tidak bisa bersembunyi dari kebenaran dengan sekadar hanya dengan menutup telinga. Jadi, pesan moralnya adalah, jangan pernah menjadi pribadi yang hanya mau cahayanya tapi takut pada gemuruh prosesnya. Ibaratnya Islam memang membawa aturan atau gemuruh, tapi tujuannya adalah memberi kehidupan bagi jiwa yang mati atau hujan yang memberi kehidupan di bumi. Berhentilah menyumbat telinga dari nasihat baik, karena badai itu tidak akan reda hanya karena kita berpura-pura tidak mendengarnya. Terima kasih telah menyimak bedah ayat ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang basah kuyup dalam kebingungan, melainkan menjadi orang yang mampu menari di bawah derasnya hujan hidayah yang telah dicurahkan olehnya. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari tafsir ini yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan ayat berikutnya.